Bisa? Oke, siap. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah lebaran nih. Mohon maaf lahir batin. Oh, ada yang ngantri, saya ini kegeser, jadi nggak kelihatan waiting room-nya. Oke, siap. Pak Suratno, Bu Rani. Oke, kita tadi barusan membuka ya, tadi nggak kelihatan ada waiting. Ada yang mau masuk, tapi sekarang udah masuk semua. Oke, siap. Mohon maaf lahir batin, Pak Suratno, Pak Sebdoni, Bu Bapak sekalian. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Lebarannya bermakna begitu ya. Yang kena macet ya macet, yang liburan-liburan, yang ketemu saudara, ketemu keluarga, alhamdulillah. Dan yang jelas libur panjang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudah minggu yang lalu kita harus masuk ya. Betul ya? Dari Kamis ya. Tapi saya memang ada kendala sih, kebetulan Bapak sedang sakit-sakitan, jadi opname keluar masuk rumah sakit lah. Jadi ketika liburan ya liburannya ke rumah sakit gitu, kebanyakan di rumah sakit. Jadi baru kapan ya ke Bandung lagi gitu, memang terakhir banget lah. Dan akhirnya kita ketemu minggu ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, salah kata, salah perbuatan, salah apapun ya, Ibu Bapak ya. Begitu juga Ibu Bapak, insya Allah saya maafkan semuanya lah. Sama Pak. Walaupun WAS tetap WAS gitu ya Pak Algo ya. Pak Algo ya. Kita coba selesaikan perkuliahan machine learning kita ya, Itu. Kemudian apalagi ya? Yang terkait dengan WAS, jadi pernah saya utarakan ya, dan juga udah pernah ditanyakan juga dengan Pak Alko ya. Jadi kita gabung aja, karena waktunya sudah mepet ya, saya share screen dulu. Ini dia. Jadi sebenarnya ini adalah UTS ya, UTS yang mungkin ada sedikit perubahan bagi yang berubah ya. Ini UTS kita ya, pilih satu package kan gitu kan, yang buat resume. Sebenarnya deadline-nya 12 April, jadi ini sekalian ditambahkan studi kasusnya menjadi WAS. Jadi kita tuliskan di sini WAS, ini adalah nambahkan studi kasusnya. Oke, jadi jadikan satu dokumen saja gitu ya Pak Suratno. Dokumen UTS yang tadi, yang ini, ditambah studi kasusnya. Jadi kalau yang ini itu kan demo ya, demo contoh itu dummy, gitu kan ya. Nah sekarang ini adalah studi kasusnya. Jadi studi kasus itu berupa data gitu. Kalau bisa dalam real dan pendidikan gitu kan ya. Tapi kalau tidak, jadi ya suatu studi kasus. Tapi ada ceritanya, ada ceritanya. Namanya studi kasus itu pasti ada ceritanya. Jadi tidak sekedar data terus udah aja data dilepas kemudian kita coba, enggak. Nah ada ceritanya, ada problemnya gitu kan ya. Problemnya apa tujuannya gitu. Studi kasus itu biasanya suka ada gitu, karena kalau enggak ya itu cuma main-main aja, sama kayak demo yang sudah beberapa orang presentasi gitu ya. Nah ini sekarang ditambah studi kasus dan juga analisa hasilnya, analisa hasil dan interpretasi serta kesimpulan. Terakhirnya adalah kesimpulan. Sehingga menjadi utuh studi kasus itu. Saya punya kasus apa sih? Saya punya masalah apa sih? Saya ingin menganalisa apa sih? Oh, saya menganalisa ini. Oke. Kalau saya ingin menganalisa ini, data apa yang saya butuhkan? Oh, data ini. Datanya diceritakan. Datanya ini. Nah, data itu boleh di-generate. Generate itu artinya dibuat. Boleh juga ngambil ya. Tidak jadi masalah. Jadi ngambil data dari internet juga boleh. Atau ibu bapak sudah punya data. Data di mana? Di sekolah kan gitu kan, atau di dinas, atau di internet itu juga boleh. Itu juga ngambil sebenarnya. Tapi kalau saran saya sih dia
dihitung-hitunglah waktunya lah ya. Nah, kalau waktunya ngerasa cukup, terus ibu bapak ingin mengambil data real baru, ya itu mangga aja gitu. Saya bebasin sih. Cuman data itu ada maknanya. Kenapa kok ada maknanya loh? Karena memang data itu diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi studi kasus ini adalah problem solving. Ini saya perjelas nih, solving. Jadi biar ngerasa benar-benar saya punya masalah begini, data apa saja yang saya harus kumpulkan, yang harus saya cari, yang harus saya analisa gitu. Kemudian lakukan analisa. Analisa itu tahapannya kayak gimana gitu ya. Analisanya gitu. Ini berarti kan ada langkah analisanya. Langkah analisanya gitu. Kemudian hasil analisanya seperti apa? Hasilnya kita analisa. Kita interpretasikan sampai kesimpulannya begini gitu. Bisa dipahami? Jadi sebenarnya studi kasus itu adalah tambahan satu poin ini saja sih sebenarnya. Nah, dokumennya, doknya dan PPT-nya sama, tinggal tambahin saja gitu. Tinggal tambahin. Dengan package yang sama kalau bisa ya. Kalau package yang berubah kan mikir lagi dari awal. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Ibu Bapak. Ini saya dari awal saya ini takutnya saya kelupaan. Jadi mending dari awal kita bahas UAS-nya apa. Pak Alif, mungkin ada yang tanyakan Pak Alif? Belum, Pak. Belum ya? Cukup jelas Pak Alif? Cukup. Nah, ini adalah UAS. Nah, sekarang deadline-nya kapan? Nah, enggak ada saran kah? Kemarin tuh saya dapat ini. Apa itu? Jadwal akademik. Jadwal akademik di mana ya? Sebentar. Jadwal akademik. Kacau nih, ya sebentar. Oke, ini saya drop dulu. Oke, saya buka. Ini adalah kalender akademik ya. Udah punya kan? Belum? Kalau belum saya kirim lagi di WA. Sebentar. Oke. Ini buat pegangan, walaupun udah mau berakhir ya, tapi enggak deh, ada semester ganjilnya juga sih. Takutnya Ibu bawa mendapatkannya. Sebentar, date, oke. Send, oke, sip. Ini adalah kelihatan ya. Nah, kalau semester genap nanti pasti ada jadwal lagi yang lainnya. Ini semester ganjil juga udah masuk nih, jadi lumayan lah 1 semester lagi berguna. Nah ini semester genap itu kan sekarang ya. Perkuliahan, oke. Akhir perkuliahan 25 Mei. Ini tanggal pentingnya. Akhir perkuliahan 25 Mei, jadi seminggu lagi. Kemudian UAS 30 sampai 10 Juni. Oke. Pemasukan nilai 17 Juni. Remedial ulang 25 Juni. Jadi biasanya sih yang diambil yang terakhir. Jadi pemasukan nilai hasil ujian ulang 25 Juni. Ini tanggal penting ini. Jadi akhir kuliah 25 Mei, UAS 10 Juni, nilai 25 Juni, Ibu Bapak. Untuk yang 25 Juni ini juga super penting. Kenapa? Karena kalau lewat 25 Juni, tidak hanya mahasiswanya protes, tetapi dosennya juga dapat surat cinta dari Pak Rektor. Jadi dosen itu terbatasi oleh tanggal ini. Kalau enggak dipanggil itu, surat peringatan itu. Sehingga dokumen yang dimasukkan jangan dekat-dekat sama ini, kan saya butuh waktu untuk ngoreksi lah ya. Kalau mau tepat betul, ya 10 Juni ini. Paling lambat UAS-nya, gitu. Bisa dipahami, Ibu Bapak? Nah, mau kapan nih deadline-nya? Gitu. Tadi itu 25 Mei,
10 Juni, 25 Juni. Ini tanggal pentingnya. Kira-kira Ibu Bapak ingin kapan deadline-nya? UAS ya. Tapi sekali deadline itu saya ambil dokumennya, udah nggak bisa diubah lagi ya. Supaya kita juga latihan disiplin. Mau kapan, Pak Suratno? Semakin lama, semakin menanggung beban, Pak Suratno. Benar nggak? Karena saya juga pernah mengalami mahasiswa. Diulur pun juga akhirnya ngulur juga kerjaan kan gitu. Karena terus jadi terkenang-kenang, masih mikir terus kan gitu ya. Nah, jadi itu ditimbang-timbang. Mau kapan? Sekarang tanggal 17. Pak Suratno? Kasih angka Pak Suratno. Tanggal 10 aja Pak, 10 mungkin. 10 Juni. Tetap dibentokin 10 ya Pak. Ternyata ya. Itu idenya Pak Suratno. Sok. Gimana yang lain? Ya, gitu. Saya setuju Pak, setuju. Saya Setuju dengan Pak Suratno. Oke. Yang lain Pak Alko? Ya 10 Juni Pak, menurut saya juga sepertinya bagus. Kayaknya oke, nggak apa-apa. Bagi saya sih nggak ada masalah. Jadi saya punya waktu 15 hari ya untuk memasukkan nilainya. Oh, itu jadi 5 tahun Pak. 4 tahun 3 tahun lagi. Salah tuh. Gara-gara saya tadi kepikiran 25 Juni tadi. Jadi saya punya waktu 15 hari sampai tanggal 25 Juni. Oke? Deal, Ibu Bapak? Jelas ya? Clear ya? Tugasnya clear? Apa saja clear kan ya? Jelas ya? Oke. Bu Koidatun, jelas Bu Koidatun? Bu Maya? Standby kan? Ya Pak, jelas Pak. Oke, siap. Jadi sekali lagi UAS-nya adalah menambahkan satu poin ini. Kenapa poin ini penting? Karena ya latihan mandiri lah untuk menganalisa begitu ya. Seoptimal mungkin ya, seoptimal mungkin. Gitu. Dan resumenya bebas ya, resume bebas. PPT-nya itu ya disiapkanlah untuk tetap aja lah bikin PPT kan tinggal copy paste dari docnya nggak ada masalah. Nah, deadline ini juga saya kasih tanda catatan note. Deadline ini adalah menunjukkan deadline semua tugas lengkap. Dilengkapin. Oke. Mangga Ibu Bapak cek di folder ini. Oke. Jadi kesempatan terakhir adalah cek di folder ini, siapa tahu ada tugas nih. Nanti kan slide-nya tugas 1 kan ingat kan jurnal sudah ada belum ya gitu ya. Kemudian tugas kedua ya, tugas kedua UTS. Sebenarnya kita punya cuma 3 tugas nih gitu. Oke. Jadi semua tugas ya artinya cuma 3 itu dilengkapin. Jadi buatlah 3 folder yang jelas lah. UTS ini, UAS ini walaupun UTS sama UAS digabung jadi satu ya bikin aja folder UTS supaya kelihatan progresnya. Nah, UAS tinggal ditambahin studi kasusnya. Walaupun saya juga ngelihat sih, cuman kelihatan aja 3 folder kan tenang ya bahwa saya sudah menyelesaikan 3 tugas ini. Ada yang tanyakan sampai di sini? Jelas? Deal? Pak Alko, mangga. Tugas yang sudah dikirim masih memungkinkan untuk direvisi Pak ya. Saya ini tadi jangan ditanyakan begitu, itu jadinya kelihatan ininya Pak Alko. Kan sinyalnya sudah harus bisa menangkap secara implisit ya bahwa tugas deadline itu artinya tugas saya ambil gitu. Walaupun saya berulang kali ngomong kayak gitu. Gitu Pak Alko. Kalau saya jawab pertanyaan Pak Alko, saya jadi menyalahi aturan yang dulu-dulu saya buat Pak Alko. Nah, gitu ya Pak Alko bisa memaknai sendiri lah. Oke. Begitu juga yang UTS ya, tentu saja kan. UTS sebagian sudah presentasi, sebagian belum ya. Gitu. Oke. Sampai di sini clear? Jelas. Nah, nanti kita lihat ya presentasinya apakah diperlukan atau tidak, kita lihat di tugas itu tanggal 10 itu. Nah, saya sih berharap tidak perlu lagi kalau dokumennya udah jelas clear ya. Tapi kalau dokumennya ruwet gitu, maksudnya nggak semangat gitu ya,
Gimana cara dongkrak nilai atau? Nah, salah satunya adalah presentasi kan, ada niat baik lah. Tapi kita lihat nanti tanggal 10 itu. Asumsikan cukup dengan mengumpulkan dokumen. Itu ya Bu Rani ya. Jadi optimalkan gitu Bu Rani. Ya. Ada yang tanyakan? Pak, tadi sinyalnya saya terputus-putus nih. Untuk yang tugas satunya itu Pak, pengumpulannya bagaimana? Ini tadi, jadi tugas 1 UTS dan UAS dikumpulkan di folder yang ada di WA Group itu Bu. Oh gitu. Itu kan yang tugas 1 individu tuh Pak, yang baca jurnal ya? Kan? Iya. Iya, ini juga individu Ini kan. kita mengumpulkan jurnalnya aja atau Oh, dibuat? ya ini kan mempresentasikan Bu. Oh iya. Mempresentasikan berarti kan perlu PPT kayak gitu-gitulah. Ya sama jurnal asli juga dimasukkan saja kan, Bu Koidatun bisa bikin folder kan. Misalnya folder nama gitu kan ya Koidatun. Di dalam folder Bu Koidatun itu ada folder tugas 1 jurnal. Nah gitu. UTS, UAS, nah itu kan jelas. Jadi saya ketika ambil itu nggak tersesat gitu, nggak nyari-nyari. Ini sebenarnya sudah ada tugas 1 belumnya, oh gitu. Dibikin mudah lah. Oke, siap Bu. Ada lagi? Pak Indra, standby Pak Indra. Pak Safri, jelas ya? Standby Pak. Oke, jelas ya. Oke, siap. Cukup? Pak Gigi, ada tanyakan? Bu Barzukni? Damang Bu Barzukni? Saya pengen ke Kalimantan. Saya pengen ke Kalimantan, ke ibu kota ya. Siap, mangga. Nah, 2 minggu ini saya sempatkan untuk presentasi materi yang terakhir. Karena ada satu materi yang belum saya presentasikan. Yaitu ini. Jadi hari ini, malam ini, saya coba mempresentasikan ini. Sebenarnya ini 15 halaman. Kalau kita lihat ya slide-nya 15 halaman, tapi beberapa slide itu meloncat. Meloncat itu artinya ada beberapa slide yang perlu Ibu Bapak perlu secara mandiri baca-baca ya. Jadi ada beberapa yang ini ya. Tapi beberapa yang sudah detail, sudah pernah kita bahas juga. Tapi kita coba elaborasi lagi lah. Mungkin ini butuh 2 pertemuan, tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Jadi sehingga presentasi yang UTS itu nanti kita lihat ya pertemuan berikutnya gitu ya. Gitu ya. Jadi malam ini kita akan mempresentasikan terkait dengan metodologi penelitian atau metodologi data analisis ketika kita menggunakan machine learning. Ini membekali Ibu Bapak untuk melakukan di studi kasus. Jadi machine learning itu tools. Machine learning itu tools, Ibu Bapak. Di machine learning itu kita belajar banyak metode. Metode apa? Yaitu metode yang mampu belajar dari data. Kan gitu kan ya? Itu definisi kuliah kita pertama. Nah, ketika kita sudah berpegang atau punya algoritma, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah untuk mengolah data itulah yang disebut sebagai riset metodologi. Sebagian ibu bapak atau bapak-bapak ya, kemarin itu bapak-bapak itu sudah menyampaikan sedikit demi sedikit. Ya, Pak Heri, siapa lagi yang presentasi kemarin tuh? Yang ada confusion matrix, gitu ya. Terus apa lagi tuh? Macam-macam tuh. Nah, itu bagian dari riset metodologi di machine learning. Kalau dari awal ya kita ini nih motivasinya ya, kenapa kita harus tahu tentang metodologi machine learning? Karena Bapak Ibu pasti ingat apa sih
gunanya machine learning? Apa sih gunanya kita melakukan analisa data? Ingat nggak di awal-awal itu? Kita melakukan analisa data paling mudah adalah untuk memprediksi. Benar nggak, Pak Suratno? Kenapa kok kita menggunakan metode K-mean? Karena saya ingin memprediksi besok itu hujan atau tidak. Kan gitu kan ya. Artinya gunanya untuk memprediksi. Ya nggak? Guna yang berikutnya adalah merekomendasikan. Jadi saya rekomendasikan kalau misalkan saya diberi banyak calon penerima beasiswa. Nah, parameter penerima beasiswa itu macam-macam tuh. Gaji orang tua, ya kan? IPK gitu kan ya. Mungkin asal daerah, laki-laki perempuan, prestasi, keaktifan organisasi dan seterusnya. Kan gitu kan ya. Kemudian data itu saya masukkan ke aplikasi machine learning kita, klik enter, keluar rekomendasi. Bahwa Pak Suratno dapat beasiswa. Pak Asep Doni ditolak. Kan gitu kan ya. Nah, contoh kita itu kartu kredit. Kan gitu kan ya. Kartu kredit itu artinya si aplikasi, si machine learning, si metode machine learning itu berguna untuk merekomendasikan manajer atau pimpinan, orang ini dapat kartu kredit atau tidak. Orang ini diterima beasiswa atau tidak. Maka tugas yang kedua adalah rekomendasi. Oke. Tugas yang ketiga tidak memprediksi, tidak merekomendasikan, tapi hanya mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan? Pola yang ada dalam data itu. Itu pun bisa kita gunakan dengan machine learning. Kita bisa menggunakan machine learning untuk mendeskripsikan pola yang tersembunyi di dalam data itu. Setelah saya tahu polanya, ya terserah Anda. Mau dipakai untuk memprediksi mangga, dipakai untuk merekomendasikan mangga. Tapi machine learning hanya memunculkan deskripsinya saja, ilustrasinya saja, gambaran saja, polanya saja. Itu tugas yang ketiga pada umumnya ya. Yang keempat untuk optimasi. Biasanya untuk optimasi itu. Jadi yang saya contohkan misalkan Fuzzy. Fuzzy itu salah satu metode di machine learning, soft computing ya, yang digunakan untuk optimasi kelembaman atau pegas di roda atau kereta api cepat di Jepang. Misalnya. Jadi kereta api di Jepang itu rodanya kan pegasnya kan perlu diatur. Ya kalau mobil kita kan mekanik ya, artinya pakai hardware ya, pakai kawat gitu, pakai besi gitu ya. Tetapi kalau kereta cepat itu pakai komputer gitu, pegasnya, ngatur pegasnya. Supaya dengan kecepatan tinggi penumpang nyaman. Gitu. Oh di mesin cuci itu sekarang pakai Fuzzy. Yang mesin cuci yang pintu depan itu yang canggih-canggih Electrolux itu ada pengaturan pakai Fuzzy. Jadi kalau yang dimasukkan itu jeans, celana jeans, jaket jeans, maka spinningnya, perputarannya itu akan berbeda kalau kita masukkan itu baju katun, baju yang ringan-ringan yang ini. Kalau cepat rusak itu sobek gitu, atau terlalu cepat kering, atau belum kering gitu kan ya. Nah itu dia perputarannya menggunakan Fuzzy. Apa yang dilakukan? Melakukan optimasi itu, melakukan optimasi. Karena kalau yang paling mudah adalah ya udah di set aja putarannya 100 putaran, kecepatannya segini kan gitu kan, itu nggak mikir itu teh. Itu nggak ada machine learning-nya, nggak ada AI-nya. Cuman coding doang. Kecepatannya 1000 putaran, kecepatannya 1000 putaran per detik, banyaknya putaran 10.000. Nah, itu kan wah apapun bajunya dimasukkan segitu aja ya sobek-sobek bajunya. Kan gitu kan. Nah, maka itu pakai optimasi. Nah, machine learning bisa menggunakan itu. Jadi ada 4 itu setidaknya. Untuk memprediksi yang paling sering kita gunakan, machine learning itu dipakai untuk memprediksi. Yang kedua, rekomendasi dan seterusnya. Oke? Jelas ya. Ini tugasnya. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Kalau dilihat dari wajahnya, Pak Alko percaya dukun nggak? Pak Alko. Alko.
Percaya sama dukun nggak? Enggak, Pak. Ya, makanya wajahnya udah kelihatan karena seperti tebakan saya luar biasa ya. Saya meramalkan Pak Alko tidak percaya dengan dukun. Kenapa? Karena dukun suka memprediksi. Salah satu tugas dukun itu adalah memprediksi, Pak Alko. Pak Alko mau nyunatin anaknya, maka harus ada prediksi. Kira-kira minggu depan hujan nggak ya? Wah gitu. Kalau hujan, tontonan sunatan saya jadi gagal dong. Nah gitu kan ya. Maka butuhlah prediksi. Karena Pak Alko nggak percaya sama dukun. Tapi sama mesin learning percaya nggak Pak Alko? Nggak, ini bukan masalah akidah ya. Ini guyonan Pak Alko. Sama mesin learning bisa jadi Pak Alko percaya ya. Percaya nggak Pak Alko? Oh, jadi bingung nanti. Sama dukun nggak percaya, sama machine learning percaya ya. Nah, tapi oke lah, ini bukan masalah ngomongin tentang dukun. Tapi coba bayangkan, Pak Alko itu nggak percaya sama dukun. Atau saya balik pertanyaannya supaya ini. Kalau ibu bapak tidak percaya sama dukun, kok bisa percaya sama machine learning? Dengan cara apa bapak ibu itu jadi percaya sama machine learning? Kan tadi tugasnya machine learning itu memprediksi ya. Dengan cara apa? Ibu bapak percaya machine learning itu memprediksi dengan tepat. Apapun pekerjaannya ya. Memprediksi itu macam-macam. Besok hujan, memprediksi apakah orang ini Pak Suratno, memprediksi macam-macam lah pekerjaannya, memprediksi itu banyak. Padahal sama-sama memprediksi masa depan. Kita mau investasi saham, perlu tuh lagi rame-ramenya kemarin ya, yang akhirnya banyak masuk penjara itu. Karena robot memprediksi harga saham tuh. Sahamnya anjlok dan seterusnya. Kan gitu. Ini nggak ngomongin tentang prediksi karena dia robot itu bisa dimainin karena mereka dapat untung dari transaksi, tiap transaksi itu. Sehingga bangkrut lah gitu si investornya karena banyaknya saking banyaknya transaksi. Jadi yang untung tetap aja si siapa itu yang dipanggil-panggil itulah. Tapi intinya dalam prediksi. Gitu. Karena kita percaya prediksi machine learning, maka besoknya saya buy atau beli atau jual kan gitu kan. Pak Alko nggak percaya dukun. Tapi ketika saham ngikutin pertimbangannya machine learning. Misalkan itu Pak Alko. Pertanyaannya, dengan cara apa ibu bapak percaya machine learning? Mungkin karena ada data yang dianalisis, Pak. Data yang dianalisis. Dukun itu juga bisa jadi punya data yang dianalisis. Ya, nggak tahu. Dia kan punya pengalaman hidup ya Pak Safri, nggak tahu juga. Bisa jadi sih. Oke, data ya. Karena ada data. Kalau ada dukun, Pak Alko, ketemulah dukun. Namanya Alif. Nah, gitu ya. Misalkan Pak Alif. Pak Alko, hati-hati loh dompetnya disimpan yang baik, nanti kecopetan. Besoknya kecopetan benar Pak Alko. Besoknya kecopetan benar. Dalam pikiran kita, Pak Alif kemarin ngomong kayak gini, sekarang saya kecopetan. Wah, kebetulan aja itu. Pak Alif. Kan gitu kan ya Pak Alko ya? Itu kan insting kita ya. Saya juga mikir gitu lah. Saya juga nggak percaya dukun. Insting kita. Minggu depan lagi ketemu lagi sama Pak Alif. Kalau naik motor hati-hati loh. Jalan licin, pelan-pelan aja. Nanti jatuh. Jatuh beneran Pak Alko. 1, 2, 3. Pak Alko bilangnya, Pak Alif kebetulan. Tapi kalau sudah 6, 7, 8, bisa jadi itu. Kita jadi muridnya Pak Alif. Ya Pak Alif ya? Gimana itu kok bisa gitu? Karena kunci dari kehebatan orang itu prediksi. Percaya nggak Pak Sarana? Ngerti nggak? Bapak Ibu ngerasa nggak? Orang yang mampu memprediksi itu salah satu orang yang hebat. Kekuatan yang dicari oleh orang itu adalah kemampuan memprediksi. Setiap saat kita berusaha memprediksi. Benar nggak? Kalau kita amati lah. Karena gagal dan sukses kita
Karena prediksi kita. Nah, kan salah satunya. Makanya kemampuan prediksi itu kemampuan yang super power. Jadi kalau Pak Alif bisa memprediksi semua kejadian dari tepat, bisa jadi Pak Alif itu punya murid, berguru sama Pak Alif. Oke, puasa Senin Kamis ya, tirakatan ya gitu misalkan. Kenapa itu kita bisa terjadi? Karena nggak 1-2 kali. Nah sekarang Pak Alko nggak percaya sama dukun, tapi Pak Alko harus meyakinkan kepala sekolahnya Pak Alko. Pak, tahun depan ini peminat sekolah kita itu turun. Loh, kok bisa gitu Pak Alko? Wah gitu kan, marah-marah kepala sekolahnya. Pak Alko nggak percaya sama prestasi sekolah kita. Kok bisa memprediksi kayak gitu? Pertanyaannya, dengan cara apa Pak Alko meyakinkan kepala sekolah kita bahwa tahun depan pelamar ke sekolah kita turun? Wow, kata Pak Safri, kita punya data begini. Tapi sekali bisa jadi bisa jadi trial and error, atau bisa jadi kebetulan saja. Maka di machine learning ada metode untuk meyakinkan bos kita bahwa prediksi yang kita lakukan itu handal. Sama persis bagaimana Pak Alif meyakinkan Pak Alko tadi itu. Maka ada istilahnya cross validation. Jadi ada satu term, Bapak Ibu cukup mengingat satu term, yaitu cross validation. Dengan metode cross validation, maka kita terhindarkan dari buruk sangka bos kita bahwa hasil aplikasi machine learning kita itu kebetulan. Jadi dengan cross validation, kita meyakinkan diri kita, user, bahwa machine learning kita itu konsisten, benar. Jadi ada satu term cross validation. Oke. Nah itu ada di slide itu. Cross validation itu apa? Nanti kita lihat. Ini satu term. Oke. Nah, tentu saja di R gampang itu, cepat ya, tinggal satu fungsi kita bisa melakukan cross validation. Jadi prinsip dari cross validation itu adalah menghindarkan bahwa hasil prediksi kita itu kebetulan. Kita hindarkan itu. Kita minimalisir itu kalimat itu. Kenapa? Karena saya sudah melakukan cross validation. Banyak validation lah istilahnya. Kalau cross validation itu bahasa Indonesianya itu validasi berulang-ulang. Saling silang. Kalau di acara cross recheck ya, cek dan recheck kan gitu kan ya. Gitu. Nah, cross validation itu ada algoritmanya. Oke. Jelas Ibu Bapak? Satu lagi term yang mungkin perlu kita waspadai di machine learning. Pak Alek itu bikin aplikasi, Pak Alek. Misalkan, Pak Alek lagi bikin aplikasi. Aplikasinya itu memprediksi penyakit yang paling serem apa itu? Kanker ya. Kanker ya, betul ya, setuju ya. Kalau sudah kena kanker kan kayaknya sudah inilah ya, stempel lah ya. Yang paling ganas sama kanker otak. Mungkin kanker otak lah ya katakan. Nah, Pak Alek itu bikin aplikasi memprediksi kanker otak. Bisa dibayangkan ya, dengan machine learning. Oke. Karena Pak Alek itu manusia, pasti kan ada salahnya, ya, benar? Sama lah. Kalau kita bikin aplikasi, bikin machine learning, bikin algoritma, ada kemungkinan error. Nah, errornya Pak Alek itu bisa jadi dua tipe, Pak Alek. Ada Pak Suratno datang, ditanya sama aplikasi itu. Nama, Suratno. Umur, berapa lah gitu ya, 40. Masukkan gejala-gejalanya. Terus enter. Keluarlah di aplikasi itu
Pak Suratno, Anda kena kanker stadium 4. Padahal sehat. Oke, error kan ya? Ngerasakan ya? Pak Suratno sebenarnya sehat, tapi kata aplikasi Pak Alek itu dibilang kanker stadium 4, kanker otak stadium 4. Memang Pak Suratno merasa pusing, tapi kan pusingnya macam-macam kan ya. Cicilan, udah mau ini kan pusing juga kan gitu. Kita juga begitu kan. Nah, itu sama Pak Alek diprediksi Pak Suratno stadium 4. Padahal sehat. Pak Sedoni datang. Pasien yang kedua. Masukin semua inputan apapun lah yang aplikasinya Pak Alek minta. Klik enter. Kata aplikasinya Pak Alek, alhamdulillah Pak Asep Doni, Anda sehat walafiat. Padahal Pak Asep Doni stadium 4. Error kan ya? Pertanyaan saya. Pak Suratno, Pak Asep Doni pilih error yang mana? Bisa dipahami kan ya? Aplikasinya Pak Alek yang namanya Pak aplikasi itu bisa error ya. Pak Alek pilih error yang mana? Saya Pak. Kalau saya pilih error yang sebenarnya sehat tapi diprediksi sakit. Kenapa gitu? Kan yang penting sebenarnya sehat Pak. Paling stres amat lah ya, stres sedikit lah ya, gitu ya. Aduh, jam 4 pusing gelisah gitu, nggak bisa tidur, terus pergilah ke Singapura, kan gitu kan ya? Dicek, di ronsen ternyata, oh Anda sehat, ngapain ke sini? Oh, kurang ajar nih aplikasi Pak Alek nih. Pulang ke Indonesia diinjek-injek kan komputernya Pak Alek kan gitu kan, ini bohong kan gitu. Padahal sehat, benar nggak? Oke. Jadi dua error itu punya bobot yang berbeda. Ini yang saya tunjukkan. Dua error ini sama-sama error. Jadi kalau dihitung sama-sama error satu, jadi dua errornya Pak Alek. Tapi dua error ini punya makna yang berbeda. Ini yang saya ingin tunjukkan. Contoh yang lain tuh Bu Maya. Bu Maya bikin aplikasi biometrik. Bu Maya. Biometrik itu password dengan data diri kayak fingerprint, face recognition. Kan gitu kan ya. Nah, aplikasinya Bu Maya itu dipakai di CIA. Jadi aplikasi itu dipasang di depan ruangan CIA. Oke, bisa dibayangin? Setiap ada orang masuk, dia harus biometrik, fingerprint, enggaknya fingerprint, wajah, retina, wis terserah lah. Oke, namanya juga Bu Maya manusia, ada kemungkinan error. Saya teh direktur CIA. Misalkan pagi-pagi saya masuk, karena saya tadi malam itu atau semingguan ini itu agak males, kumis saya agak panjang, jenggot saya agak panjang, kayak sekarang lah. Saya masukkan face recognition. Coba ulangi lagi. Padahal saya direktur CIA, Pak Suratno. Coba ulangi lagi. Ketiga kali lagi saya coba ulangi lagi, tidak hanya coba ulangi lagi, di belakang saya sudah ada tentara ditangkap. Kan gitu kan? Loh, Bapak, kenapa Bapak nggak masuk ya? Nah, gitu kan. Error kan ya? Padahal saya direktur CIA. Oke. Pak Eri teroris, misalkan Pak Eri. Kan gitu kan? Sampailah di ruangan itu, masukin. Selamat datang Pak Lala, padahal Pak Eri yang tadi direktur. Wajahnya mirip-mirip lah sama saya, Pak Eri. Error kan? Error ya. Pertanyaannya, error mana yang harus kita minimalisir? Error mana Pak Eri? Error yang kedua, Pak. Error yang kedua. Kenapa? Ya karena apa Pak Eri? Dokumen CIA. Teroris, Pak. Karena mungkin dokumen CIA-nya bisa dicuri sama Pak Eri. Ya enggak? Error yang pertama, error, sama-sama error. Paling Bu Maya saya pecat, kan gitu habis itu. Aplikasi Bu Maya ini ya. Pecat deh. Nah gitu. Kalau saya lagi baik hati, coba diperbaiki. Kan gitu. Ini ngeselin banget nih. Masa gara-gara kumis sama jenggot nggak mengenali saya direktur CIA? Kan gitu kan. Dua error itu
berbeda maknanya. Sehingga machine learning kita itu harus bisa mengenali itu. Dan Ibu Bapak mau meminimalisir error yang mana. Karena error itu pasti terjadi. Cuman pertanyaannya, yang kasus yang kedua itu harus 0% itu. Mengizinkan teroris masuk di ruang CIA itu harus 0%. Sedangkan saya mungkin kegemukan gitu, Bapak kegemukan, makanya diet lah. Karena kan kemarin kan data trainingnya waktu Bapak lagi diet, lagi kecil-kecilan. Nah, paling saya yang disalahin atau Bu Maya yang bisa pecat. Kan gitu kan. Nggak ada risiko di data itu. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ibu Bapak mengenali itu, error yang mana, dan error mana yang diminimalisir, maka Ibu Bapak perlu tahu confusion matrix yang pernah Ibu Bapak presentasikan. Nah, jadi ada dua term, tadi cross validation, yang kedua confusion matrix. Oke. Jadi dengan confusion matrix ini, Ibu Bapak jadi fokus di error yang mana. Error yang ini agak lepas dikit lah. Jadi sama-sama mungkin errornya 10%. Pak Suratno. Jadi akurasinya 90%. Tapi yang 10% ini 0 tipe pertama, 10% tipe yang kedua. Itu yang saya inginkan. Saya tidak boleh kecolongan error yang ini. Oke. Walaupun totalnya 10%. Itu bisa jadi lebih bagus daripada 5% error yang pertama, 5% error yang kedua. Totalnya juga 10% sih. Tapi ada error yang tidak saya inginkan 5% tuh. Oke. Sepakat? Nah, itu adalah confusion matrix. Hal-hal yang lain macam-macam itu terminologi. Ada namanya overfitting, underfitting. Itu terminologi di riset metodologi. Inilah latar belakang beberapa itu ya, nanti kita lihat ya. Kenapa kita perlu tahu metodologi penelitian di machine learning. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin dari Ibu Bapak ada yang tanyakan? Jelas-jelas. Deal? Nah, ini yang sudah pernah kita bahas ya. Ini pendahuluannya. Machine learning itu menggunakan quantitative research ya. Kebanyakan quantitative research, mungkin mayoritas lah. Quantitative research. Artinya melibatkan angka. Oke. Jadi kalau Ibu Bapak pengen kualitatif, kayaknya kok machine learning nggak cocok. Oke. Dengan experimental research design. Jadi kata kuncinya adalah experimental research design. Eksperimental itu paling mudah adalah melakukan simulasi. Simulasi itu artinya yang paling gampangnya adalah trial and error. Coba-coba. Oke. Jadi machine learning itu memang basisnya adalah experimental research. Jadi Ibu Bapak tidak boleh malas, nah itulah negasinya. Ibu Bapak tidak boleh malas untuk coba-coba, Pak Alko. Contoh coba-coba itu gimana? Saya tanya, ini berapa Pak Alko eksperimen? Saya 3 eksperimen aja. Maksimum iterasinya segini, 10, 1000, 10.000. Itu pun sudah eksperimental. Karena Pak Alko tidak tahu iterasi yang benar itu berapa. Nggak ada di dunia ini yang tahu. Kasus saya itu harus saya masukkan nilai parameternya itu iterasinya berapa. Nggak ada yang tahu. Saya pun juga nggak tahu. Tiap kasus berbeda-beda lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Coba-coba, Pak. Jadi kalau dicoba 10.000, saya dapat akurasi 90.
Saya coba 100.000, akurasinya 90,01. Saya coba 1 juta iterasi, akurasinya 91. Berarti itu menunjukkan sudah landai. Nambah iterasi, tapi nggak nambah akurasi. Taunya dari mana? Ya dari coba-coba. Ya. Berapa banyak eksperimen yang kita lakukan? Ya nggak tahu juga. Apa yang saya harus lakukan? Sebanyak mungkin dicoba. Sampai punya keyakinan betul bahwa simulasi yang saya lakukan itu tepat. Itulah experimental research. Dan itu tidak kita lakukan, tidak hanya kita lakukan. Di biologi juga ada. Berapa banyak jamur yang ditanam? Oh, ya nggak tahu. Pokoknya jamur itu saya tanam itu minggu pertama. Minggu kedua udah nanam lagi. Minggu ketiga nanam lagi jamurnya. Minggu keempat nanam lagi jamurnya. 1.000. Jadi total 4.000. Bulan berikutnya nanam lagi. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita akan dapat hasil bagusnya itu di mana. Jadi jangan bermental suka nyerah. Enggak. Itu bukan machine learning. Enggak ada yang fix. Enggak ada yang deterministik. Oh, ini iterasinya 1.000. Enggak usah nyoba. Enggak ada tahu. Ganti masalah akan berganti itu iterasi yang cocok berapa. Gitu. Jadi ini konsep dari machine learning. Okay. Experimental research. Experimental research artinya coba-cobalah, gampangannya bahasa kita itu. Kalau bahasa Inggrisnya gitu, kayak keren gitu, experimental research. Tapi bahasa yang sederhananya adalah coba-coba. Coba-coba. Gitu. Nah, ini yang sudah kita bahas. Machine learning dapat menghasilkan hasil yang bagus jika datanya tersedia. Pola ada, formula matematika sulit. Gitu. Ini sudah kita bahas itu ya. Nah, algoritma yang digunakan itu menyesuaikan dengan kasusnya. Ini yang di awal juga sudah kita bahas ya. Bahwa machine learning itu ada supervised, unsupervised. Supervised itu artinya pembelajaran terbimbing bahasa Indonesianya ya. Supervised. Di supervised ada regresi sama classification. Unsupervised ada clustering, ada association rule dan seterusnya. Nah, algoritma itu harus kita sesuaikan dengan permasalahan kita. Kalau tidak, sebenarnya nggak masuk akal. Gitu. Sebenarnya dalam perhitungan matematikanya sebenarnya nggak masuk akal. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau regresi ya kita pakai regresi lah. Kalau classification cari metode yang klasifikasi. Gitu ya. Nah, ini adalah step-stepnya di machine learning. Step-stepnya di machine learning. Ini yang biasa kita lakukan. Pertama, samalah kayak di riset metodologi, Ibu Bapak perlu menentukan problemnya apa sih. Ibu Bapak sebenarnya nyari apa? Tujuannya apa sih? Mau solving apa nih? Gitu. Itu step 1 ya. Oke, sudah tahu masalahnya, maka Ibu Bapak perlu mengenerate dan mengkolek data. Karena machine learning itu basisnya adalah data, maka PR dalam mindset Ibu Bapak adalah datanya ada atau tidak. Kalau datanya tidak ada, maka Ibu Bapak harus membuat data. Membuat data itu macam-macam caranya. Kuesioner, wawancara, melakukan simulasi, ngelihat, pengamatan, observasi, dan seterusnya. Sehingga data itu bisa dikumpulkan. Kalau Ibu Bapak merasa tidak mampu mengumpulkan data itu, ya jangan pakai machine learning. Gitu. Jadi mengumpulkan data itu mungkin datanya ada di internet. Misalnya data DNA. Ya kita nggak punya alat untuk melihat DNA kan. Tapi ternyata di website Belanda disediakan tuh DNA. Makhluk hidup. Flora, fauna. Nah kita tinggal ngambil data. Maka kalau data sudah masuk, baru biasanya ada proses pre-processing. Pre-processing tidak kita bahas ya. Tapi Ibu Bapak bisa pelajari itu.
preprocessing. Sebagian ada nanti di slide ini, preprocessing. Nah, setelah data itu bersih, karena habis dari preprocessing, maka yang pernah kita bahas, machine learning itu biasanya terdiri dari learning dan prediction. Maka kita tahap learning. Step 4 itu tahap learning. Di preprocessing ini, di step 3 ini tadi, ada cross validation. Yang kita lihat ya nanti. Nah, di tahap training atau learning itu artinya kita ingin membuat model dari data training. Ini yang lama kita bahas ya. Kita sudah bahas ini lama lah di perkuliahan sebelumnya. Saya ingat itu. Setelah tahap training, saya dapat model. Model itu perlu dievaluasi, Ibu Bapak. Sama layaknya tadi itu. Ibu Bapak pasti nggak percaya dukun pertama kali dia ngomong. Tapi kalau dukunnya sudah 10 kali ngomong dan itu benar, bisa jadi Ibu Bapak jadi murid dukun itu. Kan gitu kan? Nah, maka perlu di fitting namanya. Fitting dan evaluating. Mengevaluasi dan mengefitkan model itu. Itu looping itu. Looping. Jadi kalau modelnya kurang tepat, ditambah lagi akurasinya, ditambah lagi iterasinya, ditambah lagi kurang diubah parameternya, diganti data trainingnya, terus saya muter sampai modelnya itu cocok dan Ibu Bapak puas betul dengan model itu. Sekalinya model itu cocok, maka Ibu Bapak melakukan menerapkan model itu untuk prediction beneran. Jadi misalkan Ibu Bapak ingin memprediksi ya, bikin aplikasi tadi memprediksi cuaca. Maka datanya dikumpulkan kan, data cuaca mungkin 10 tahun ke belakang. 10 tahun dari hari ini sampai 10 tahun. 2022 sampai 2012. Setiap harinya. Kalau 10 tahun. Kalau 100 tahun ya dihitung aja. Habis itu saya memilih metode A. Misalkan deep learning. Sukanya Pak Alko, deep learning. Saya masukkan di deep learning itu ada parameter-parameter. Saya masukkan coba-coba. Terus sampai model itu saya peroleh. Nah, kalimat model kan Ibu Bapak udah paham ya. Ya kan, kita sudah bahas. Tiap metode dia punya bentuk model yang berbeda-beda. Kan gitu kan ya. Model sudah kita peroleh. Maka kita uji terus. Dengan cara apa ngujinya? Oh, gampang. Pura-pura aja tidak tahu. 2020 tanggal 17 Mei 2020 saya pura-puranya tidak tahu. Padahal ada datanya kan, itu data masa lalu lah. Nah, 17 Mei 2020 teh hujan atau gerimis atau terang beneran. Pada pukul 7:30 malam. Saya klik enter, katanya gerimis. Tinggal dicek aja data masa lalu. Oh, gerimis. Berarti akurat satu. Terus Anda lakukan. Itulah fitting. Kalau salah gimana? Ya, diubah lagi lah. Sampai Ibu Bapak puas. Misalkan akurasinya 95%. Maka ketika 95% itu modelnya itu dibungkus. Selesai. Model itu selesai. Nah, ketika model itu selesai, maka Ibu Bapak tinggal mengingat modelnya. Benar nggak? Data training yang tadi 10 tahun ke belakang atau 100 tahun ke belakang sudah dilupakan, di-delete dari database. Yang dipegang oleh Ibu Bapak cukup modelnya. Nah, ketika memegang modelnya itu, Ibu Bapak bisa injeksikan ke jam tangan, ke apa itu alat pendeteksi, ke sensor, ke mana terserah lah. Pakai IoT, pakai microcontroller dan seterusnya. Yang disimpan hanya modelnya, pattern-nya, knowledge-nya, formulanya, rumusnya, strukturnya, rule-nya, grafnya. Grafnya itu kan dalam bentuk rule. Maka si alat yang sederhana itu karena cuma menyimpan model. Itu dipakai untuk memprediksi 2023. 2024, 2025, 2040.
Pak, gimana kalau akurasinya semakin jelek? Ya diulang lagi kalau gitu. Kan waktu berjalan kan gitu kan. Kita sekarang sudah di 2050. Udah jelek nih aplikasinya 2050. Mungkin karena 2050 itu bumi udah tinggal setengah gitu kan ya. Ya nggak tahu ya Pak Anjar yang udah kena meteor itu macam-macam lah, udah kering dan seterusnya, atau sudah ini dan seterusnya, maka perlu diupdate lagi. Maka data trainingnya diupdate lagi. Tapi selama Ibu Bapak tidak mengupdate itu, pakai model yang lama, Ibu Bapak sudah bisa memprediksi yang akan datang. Nah, pertanyaannya memprediksi. Memprediksi itu dengan data yang baru. Mengimprove performance, Ibu Bapak perlu alat ukur ini. Benar kan? Karena definisi machine learning yang dulu di awal itu kan, Ibu Bapak perlu mengimprove performance. Nah, performance itu gimana cara mengukurnya? Satu tadi itu dengan confusion matrix. Banyak lagi yang lain. Nah, kalau sudah, maka Ibu Bapak bisa melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya terserah. Mau memprediksi, merekomendasikan, optimasi, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah di machine learning. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Ini secara global. Ada yang ditanyakan mungkin bisa dipahami. Pak Sabani. Pak mau bertanya Pak. Siap, mangga Pak. Sebelumnya maaf, saya telat Pak. Mangga. Habis dari rumah sakit. Kan tadi ada disinggung datanya bisa berubah gitu ya. Nanti kita update datanya. Mungkin nggak kalau data berubah itu justru sebab dari pemodelan kita gitu Pak. Jadi gara-gara model kita, maka harus merubah sistem, maka sistem nanti hasilnya berubah menjadi data, kan gitu ya. Data itu nanti kita olah lagi gitu. Kayak gitu nggak Pak? Circle-nya gitu. Ya, kalau model mengubah data, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin Pak banyak. Kalau yang saya masukkan tadi itu data historis yang bertambah, datanya yang bertambah. Misalkan saya ingin memprediksi kartu kredit. Jadi seseorang itu diterima atau ditolak kartu kreditnya. Jadi bisa juga sih mungkin hasil dari model mengupdate ini. Bisa jadi sih, mungkin ya. Tapi yang kita lihat adalah data historisnya. Jadi kartu kredit itu pakai machine learning itu. Jadi kalau kita suka di mall-mall kan ditawarin nih, mau kartu kredit gitu kan. Kalau kita mau kan dia ngisi formulir ya, umur, gaji, udah punya mobil belum, punya rumah sendiri atau enggak, dan seterusnya. Banyak itu kan. Nah, itu tinggal dimasukkan ke sistem, kemudian klik enter, sistem akan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu Pak Banyu, itu dilihat sama orang habis itu. Divalidasi sama orang. Nah, orang siapa? Ya analisis bank. Nah, ketika analisis banknya bilang, oh iya ini cocok nih, saya setuju ditolak nih. Berarti ditolak. Terus kan berkumpul tuh. Maka data yang kita miliki kan jadi bertambah kan seiring dengan waktu ya. Nah, bertambahnya itu kita masukkan lagi menjadi data training. Itu yang saya masukkan. Tapi kalau model kita mengubah atau membuat data itu bertambah, mungkin juga sih, cuman kasusnya kayak gimana gitu, kasus contohnya ya. Gitu. Kalau yang saya, ini nggak tahu saya error atau gimana ya Pak ya. Kalau yang saya dapat itu, misalnya ada data mahasiswa, data siswa itu saya pakai jadi dataset, kemudian dibuat model, nanti model itu akan merubah sistem sekolahnya, sehingga datanya ikut berubah gitu nantinya. Nah ya makanya data yang berubah itu kan berarti mengubah data primer. Data primer itu kan kejadian real fisik kan, itu mestinya nggak diubah kan, itu kenyataan kok. Jadi masa mahasiswa Budi jadi Ali namanya kan nggak kan ya. Misalkan umurnya 17 menjadi 20 tahun kan nggak juga. Karena namanya data primer ya aslinya. Berarti yang saya error ya Pak itu. Mungkin proses bisnisnya ya, saya nggak tahu, mungkin ada kasus seperti itu ya, looping itu jadi kayak seakan model bikin data sendiri ya. Mungkin ya, cuman kasusnya apa ya, saya belum menemukan. Gitu. Tapi data training bisa bertambah gitu. Bertambahnya dengan cara apa? Ya
namanya juga ngumpulin data kan terus-terusan ya. Gitu. Gitu. Oke, Pak Banyu. Mungkin ada yang lain? Sampai di sini ada yang tanyakan proses. Jelas? Deal? Clear? Nah, slide berikutnya itu menjelaskan per tiap tahapnya. Pertama adalah statement of problem. Ini gampang-gampang susah, yang pernah sering kita bahas ya Pak Eri ya. Ini gampang-gampang susah. Menyatakan atau merumuskan masalah itu, kalau kalimat sih gampang. Kalimat itu gampang. Cuman membuat menjadi bisa dikomput, bisa dihitung, bisa dimasukkan ke laptop, ke komputer, ke PC, itu lain soal. Ini perlu jam terbang, ya. Perlu jam terbang, perlu sensitivitas, perlu knowledge, ya, wawasan, gitu ya. Perlu juga teknis. Gitu. Ini saya contohkan yang pernah kita bahas ya Pak Eri ya. Misalkan saya ingin mengenali huruf, kan gitu kan ya. Mengenali huruf kita tahu bentuknya huruf itu, kita tahu bentuknya. Tapi huruf yang kita ini kan tulisan tangan kita tuh. Tangan kita bergerak membuat coretan. Nah, gimana supaya komputer itu paham tentang coretan kita? Maka itu perlu transformasi, perlu ada perpindahan bentuk, perpindahan representasi. Yang awalnya coretan tangan, sekarang saya pecah, saya zoning kan gitu kan ya Pak Eri ya. Ingat ya diskusi kita rame ya. Sehingga menjadilah biner. Ketika sudah jadi biner, maka komputer kita, algoritma kita, metode kita siap untuk menghitung sebagaimana algoritma yang kita inginkan. Begitu juga yang tadi itu, mengenali wajah. Kan gampang. Saya mengenali wajah, saya tidak perlu daftar hadir dari ibu bapak sekalian. Setiap ibu bapak login Zoom, saya sudah tahu itu Pak Suratno, berarti Pak Suratno hadir. Itu Pak Alko, wajahnya Pak Alko. Maka Pak Alko hadir. Walaupun janggutnya Pak Alko kepotong. Ya, itu sudah dianggap hadir. Sekarang algoritma saya udah canggih. Kan gitu kan ya. Misalkan pertanyaan itu kan omongan kita ya, lisan kita ya. Saya ingin mengenali daftar hadir dengan Zoom secara otomatis. Gampang banget itu. Maksudnya gampang banget diucapkan gitu maksudnya. Pertanyaannya adalah gimana representasi wajah orang itu sehingga bisa dikenali. Maka bisa pakai zoning. Oh iya bisa pakai zoning. Kalau saya lagi begini, mojok gini, ini zoningnya udah mulai kacau. Kalau backgroundnya saya ganti, udah mulai beda. Saya mulai agak susut gitu, disuruh mau sebentar lagi presentasi gitu, sebentar lagi presentasi kan lama-lama hilang gitu kan, wajah saya tinggal mata gitu kan ya, ya burannya. Siswa kita suka gitu ya parahnya. Nah, gimana cara mengenalinya kan? Gitu. Maka kita perlu merepresentasikan masalah kita. Nah, kalau wajah bisa macam-macam, seperti halnya huruf ya. Zoning itu metode yang paling klasik. Klasik itu artinya yang paling awal. Tapi sekarang wajah udah canggih itu. Dia menghitung jarak mata. Jarak mata saya ke kanan dan kiri itu berbeda dengan jarak matanya Pak Alek, Pak Banyu. Lebar pipi saya sama lebar pipinya Pak Banyu berbeda ya pokoknya. Panjang wajah ini itu berbeda dan seterusnya saya definisikan. Sehingga saya punya fitur wajah. Nah, fitur-fitur wajah tadi itu mendiskriminan istilahnya kan ya. Mendiskriminan itu artinya membedakan antara saya dengan Pak Suratno, Pak Alek, Bu Maya, Pak Kiki, Pak Banyu dan seterusnya. Nah, fitur itu oleh kita ya. Oleh kita orang programmer. Karena komputer nggak bisa mendefinisikan fitur itu. Sekalinya kita punya fitur, maka dia baru bisa belajar itu. Ya Pak Alif ya. Pak Alif dilepas kacamatanya, tetap dikenali Pak Alif. Ya.
monitornya agak diturunin jadi full, tetap itu Pak Alif ya. Terlepas dari tulisan ini, hanya tulisan bisa bohong. Ya, benar nggak? Itu ada satu itu mahasiswa bimbingan saya S1 yang istilahnya apa tuh? Lupa lagi saya. Lupa lagi saya. Tapi dia mengenali itu. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak Anda di YouTube gitu ya misalnya atau di Zoom seperti ini, ketika saya ngomong begini ya, Ibu Bapak percaya gitu kalau yang ngomong ini saya, Lala? Percaya ya? Bisa jadi wajahnya ditiru. Nah, saya pakai topeng. Bukan saya, maksudnya orang lain pakai topeng. Luna Maya gitu ya, pakai topeng saya, terus ngajar machine learning. Benar nggak sih? Nah, ada satu mahasiswa bimbingan saya itu melakukan penelitian. Ini wajah asli atau enggak? Kan tinggal di crop aja. Wajahnya Pak Alek di crop. Sebenarnya yang hadir teh adiknya Pak Alek. Ya kalau kuliah nggak ada masalah. Ujian, wawancara, gitu misalkan. Nah itu ada istilahnya tuh, ada istilahnya. Dan Facebook lagi itu melakukan penelitian. Karena bisa jadi public figure itu ditiru orang gitu, karena wajahnya di crop seakan-akan jadi public figure. Gitu. Dan itu berbahaya kan kalau menyesatkan. Dia cerita tentang macam-macam padahal sebenarnya bukan orang itu karena wajahnya sudah di crop. Gitu. Di YouTube sekalipun kan kita percaya aja ya itu Pak Eri ya udah suaranya suara Pak Lala, wajahnya juga wajah Pak Lala, walaupun agak gemuk habis liburan, nah gitu kan, tapi tetap percaya ya. Nah itu kita representasikan. Masalahnya adalah tiap kasus berbeda, gitu. Yang pernah saya jelasin. Tiap kasus itu berbeda. Ini contoh yang pernah saya presentasikan kalau nggak salah. Hubungannya apa sama collecting data? Ini kasus ini yang pernah saya presentasikan itu adalah strategi penempatan badminton, bulu tangkis. Bulu tangkis, saya main bulu tangkis sama Pak Alex, itu fisik gitu. Dunia itu. Fisik dunia. Mata kita ngelihat. Saya nyemes Pak Alex bisa ngembaliin, ngeloping, drop shot, dan seterusnya itu fisik. Real. Nyata dalam kehidupan kita. Nah, itu perlu kita modelkan supaya kita bisa masukkan di dalam komputer. Itu yang perlu kita pikirkan. Berubah menjadi biner, berubah jadi numerik, berubah jadi string. Maka salah satu jalannya adalah memodelkan dengan model zoning badminton. Zoningnya pun kalau Ibu Bapak lihat areanya berbeda-beda, luasannya berbeda-beda. Kenapa begitu? Nah, karena ini kata ahli badminton, misalkan. Pukulannya pun juga kita modelkan. Nyemes, drop shot, itu pasti berbeda dengan looping. Gitu ya. Sehingga permainan itu bisa saya representasikan menjadi sequence atau deret dari string atau angka. Nah, kalau Ibu Bapak sudah punya string atau angka, bisa kita masukkan di dalam komputer. Kalau bisa dimasukkan dalam komputer, bisa dimodifikasi, bisa dimanipulasi, bisa dianalisis, bisa diolah oleh machine learning, dan seterusnya. Maka gerak fisik kita itu, saya sama Pak Alek main badminton, itu berubah menjadi deret ini. Bisa dipahami ya? Gitu. Kadang nggak mudah, maksud saya begitu. Kita perlu berpikir, merenung. Ini peran manusia nih. Ini peran manusia. Kalau sudah menjadi string kayak gini, maka kita bisa olah. Gimana cara ngolahnya ya sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Nah, itu mungkin melibatkan metode macam-macam tuh. Tapi awal ceritanya Ibu Bapak harus mampu merepresentasikan masalah.
Bu Rani ingin melakukan penelitian, mendeteksi motivasi siswanya Bu Rani di Zoom. Oke. Bu Rani mau bikin aplikasi itu, mendeteksi motivasi siswa di Zoom. Kan belajarnya di Zoom. Ketika ada siswa yang tidak motivasi gitu, misalkan Pak Kiki misalkan, langsung Zoom-nya ada merahnya. Tuning, tuning, tuning. Oh, menarik perhatian ini. Pak Kiki nggak lagi serius belajarnya. Pak Kiki, gimana kabarnya? Gitu kan ya? Supaya kita nge-attach ke siswa kita. Kan selama ini kita cuek-cuek aja, ini baru 16 orang. Nah, siswanya Bu Rani berapa? 30 orang. Wah, itu penuh itu. Bahkan next page itu, halaman berikutnya kan. Ya kalau mau kita ngajar lempang-lempang aja juga bisa ya Bu Rani. Lempang aja. Nah, pertanyaannya adalah motivasi. Teh abstrak. Kita aja nggak bisa ngelihat. Maksudnya abstrak itu kan kita cuma bisa meraba-raba, merasakan. Apalagi komputer, Pak Alko. Kan tadi disuruh menganalisa komputernya. Siapa yang tidak punya motivasi lagi belajar sore ini, malam ini? Maka kita perlu mendefinisikan yang punya motivasi itu kayak gimana, yang tidak punya motivasi kayak gimana. Itulah transformasi masalah. Jadi yang awalnya masalah kita motivasi, sekarang masalah yang disebut tidak motivasi itu kalau pandangan matanya itu enggak ke monitor. Misalkan. Maka Zoom-nya harus bisa mendeteksi mana siswa yang tidak lagi menghadap monitor. Yang ada indikasi buka aplikasi lain. Kan gitu kan ya. Itu masalah kita ya di online ya. Kan ketika kuliah kayak gini kan Ibu Bapak bisa ngeliat chatting, WA-an, YouTube-an, Facebook-an gitu ya. Apalagi kalau videonya mati ya. Wah, sudah deh. Bisa sambil masak, sambil macam-macam ya. Gitu. Ya benar ya Pak Sabdoni. Deteksi berikutnya adalah yang tertawa tiba-tiba Pak Sabdoni. Saya nggak lagi ngelucu, Pak Sabdoni tertawa. Wih, jelas itu. Ini perhatiannya nggak misalkan. Oh itu dicatat semua fiturnya. Pak Eri. Itu nggak mudah Pak Eri. Serius. Itulah renungan kita Pak Alko. Barusan ini sebelum saya ngajar ini, sebelum maghrib ya, saya rapat sama orang BRIN. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Indonesia. Yang dulu ada LIPI, LAPAN, dan seterusnya. Nah, saya kebetulan rapat dengan LAPAN, Lembaga Antariksa. Teman saya LAPAN itu dari Kupang. Sebelum ngajar saya, sebelum maghrib. Kebetulan saya lagi melakukan penelitian di astronomi. Jadi saya menggabungkan astronomi dengan ilkom. Saya ilkomnya, teman saya ada astronomi, ada yang dari LAPAN, Lembaga Antariksa. Salah satu problem yang dibahas tadi sore adalah menentukan hilal. Menentukan hilal. Hilal awal, yang paling penting itu awal Ramadan sama Lebaran. Gitu. Sebenarnya tiap bulan. Gitu ya. Nah itu kan muncul hilal. Langit luas. Kalau pemerintah atau NU kan pakai ru'yat ya. Jadi kalau hilal yang masuk dilihat oleh mata kita bisa ngelihat hilal atau tidak. Itu problemnya. Gitu ya. Hilal itu tipis Pak. Cuman garis munculnya mau maghrib, sesudah maghrib. Dikit. Sebelum maghrib, sesudah maghrib. Dikit. Saya nggak ngerti tentang ilmu hilal ya. Itu orang sertifikasi itu, tersertifikasi. Para kiai gitu ya, sama orang astronomi itu ada sertifikasinya. Untuk menentukan awal Ramadan, Lebaran, Idul Adha, gitu kan ya. Sebenarnya tiap bulan harusnya ada. Tapi bulan yang lain nggak penting, awal Ramadan. Nah, kalau kita ngintip terus Pak Kiki, itu capek Pak Kiki. Orang itu capek.
apalagi kiainya udah sepuh lagi. Berdiri di lantai 15, di atapnya lantai 15. Anginnya kenceng kan gitu kan. Itu kan harus di atas itu, pakai teleskop. Maka diskusi tadi itu orang 8 minta kita bikin aplikasi untuk mendeteksi awal munculnya hilal. Jadi ketika muncul hilal serabut gitu ya, set gitu ya, kayak sabit gitu ya. Terus nanti ada warning. Ting 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 ting. Ada alarmnya lah, email lah, WA lah gitu, atau laptopnya nyala ting 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 ting. Maka pada saat itulah para kiai itu bersiap-siap untuk melihat secara mata. Jangan sampai dia ngelihat terus gini 2 jam, nggak muncul, besoknya lagi ngelihat lagi, kan udah capek. Tapi biarlah komputer lihat aja, komputer yang lihat. Tapi ketika sudah ada prediksi mau ada hilal muncul, komputernya itu nyala. Itu yang diinginkan. Real time. Karena teleskop itu nyimpan file terus-terus, nyimpan image terus-terusan. Kayak video, kayak kita ngerekam di Zoom. Gitu. Cuman ketika ada garis gitu, ada warning. Nah, warning itu divalidasi oleh kiai. Karena ru'yat harus mata telanjang. Nggak boleh pakai teleskop. Itu kata si orang 8 itu, Rasulullah melakukan begitu. Kan gitu. Kalau tidak, genapkan 30 hari. Kan gitu ya, Pak. Nah, itu ada warningnya di situ. Pertanyaannya adalah, garis hilal tadi itu kita representasikan menjadi apa? Nah, itu image processing. Belum lagi streamingnya gimana. Gitu. Kalau nyala alarm gampang. Ketika dideteksi tinggal dinyalain lah, apalah gitu. Kirim WA atau email dan seterusnya. Jadi masalah tidak mudah, ya, kadang tidak mudah. Kalau ibu bapak ingin melakukan pendidikan di pendidikan juga nggak mudah. Nah ini yang harus butuh pemikiran gitu maksud saya. Jadi nggak semuanya autopilot gitu ya, otomatis gitu. Kan komputer itu pengen otomatis, iya memang. Tapi awal ceritanya, masalahnya itu harus kita renungkan betul representasinya supaya komputer itu paham. Kan komputer harus paham. Ini muncul hilal, berapa panjangnya serabut itu. Maksudnya serabut itu garis bulan tipis itu. Gitu. Wah, banyak itu metodenya akhirnya. Banyak metodenya. Gitu ceritanya. Tadi sore ini bahasanya. Yang kita pikirkan adalah yang dalam kepala saya, awal kepala saya ini pikirannya adalah representasi apa. Dan masalah terjadi ketika bulan itu bergerak. Bulan itu bergerak ya. Jadi antara, ya bulannya bisa kelihatan keluar lah. Bulan itu bergerak kan. Subuh sama maghrib, besoknya lagi udah beda lagi posisinya. Gitu. Jadi teleskopnya harus bisa ngikutin. Gitu. Ini cerita aja. Nah ini data preprocessing-nya. Macam-macam ini ya. Terakhir itu yang tadi kita bahas adalah cross validation. Data preprocessing macam-macam ya. Ada noise removal. Noise removal banyak. Di hilal tadi itu noise-nya banyak bapaknya. Jadi orang itu mata ya, ketika ngelihat hilal itu, berusaha melihat hilal, itu bisa terkecoh oleh awan, semburat awan, titik-titik atmosfer, polusi udara, macam-macam. Nah, teknologinya harus membeda. Kalau enggak, kita tersesat gitu. Maksudnya tersesat memang 1 hari 2 hari ya. Tapi kan bikin geger ya. Apa? Muhammadiyah sama NU nggak bareng lagi gitu kan. Lebaran alhamdulillah bareng gitu kan ya. Itu kan rame lah di kita. Gitu. Nah, itu noise. Ada namanya normalization, standardization, discretization, missing value handling, feature selection, dimensionality reduction, imbalance, macam-macam ini. Ini
agak sedikit teknis ya, tapi di R disediakan semuanya. Jadi tinggal ibu bapak baca, itu tinggal jalankan. Nah, yang terakhir adalah cross validation yang tadi itu. Kenapa penting ya? Karena ini selalu kita lakukan. Cross validation itu prinsipnya adalah ini. Gambar yang sebelah kanan. Jadi saya punya data training, misalkan, ada nggak ya coretannya? Saya punya data training, 1000 data training, 1000 baris. Maka 1000 baris ini saya bagi dalam bentuk blok-blok. Itulah yang dilakukan oleh cross validation yang sebagian kemarin sudah diceritakan oleh siapa ya? Nggak tahu, mungkin Pak Eri atau siapa ya? Pak Banyu atau Pak siapa? Jadi kalau saya punya data training, kelihatan di sini, Bu. Kenapa nih? Nggak bisa nyoret saya. Saya punya data training. Data training itu 1 sampai 1000 baris. Baris ya. Cara gampangnya ada cross validation 5 fold misalkan. 5 ya. Artinya saya bagi dalam bentuk 5. 5 gimana? 5 blok. Ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka bergiliran. Jadi yang satu, ini fase yang pertama, data trainingnya itu adalah blok ke-1, blok kedua, blok ketiga, blok keempat, data testingnya blok ke-5. Nanti gantian lagi, package yang kedua, data trainingnya itu adalah 1, 2, 3, 5. Data testingnya adalah blok yang keempat. Sampai saya punya 5. Kalau 5 berarti data trainingnya adalah 2, 3, 4, 5. Data testingnya adalah 1. Ya kan gitu kan ya? Kombinasi aja. Nah, cuman ada catatan di cross validation itu, yaitu balance. Tiap blok ini itu balance. Balance itu ada keterwakilan di sini. Kemudian random, acak. Makanya nggak semudah cuman membagi saja, gitu. Jadi harus balance. Supaya balance, supaya keterwakilan gitu. Jangan sampai nggak ada wakilnya kelas itu di suatu blok. Nah, cara yang paling mudah adalah ibu bapak tinggal manggil fungsi di R, cross validation. Tujuannya apa? Menghindari kebetulan. Loh, saya melakukan simulasi 5 kali. Masa Anda nggak percaya juga? Pak Alif tadi 10 kali aja percaya kalau Pak Alif dukun yang profesional. Ya, benar. Kalau nggak percaya ya boleh 10 volt. Ini untuk satu parameter. Jadi kalau ibu bapak mengubah 5 parameter, bisa dikombinasikan. Satu parameter ada 3 nilai. Wah, 3 kali 5 kali 5. Maksudnya nilai parameter misalnya akurasi 100, akurasi 200, akurasi 500, itu udah 3. Cuman parameter iterasi doang. Parameter yang lain, nah itulah experimental research. Jadi kita meluangkan waktu untuk simulasi betul. Sampai kita menemukan model yang tepat. Ada yang tanyakan, Bapak? Itu adalah cross validation. Jadi satu terminologi sudah kita bahas ya. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siap, mangga Pak Eri. Kayaknya saya yang salah. Kalau cross validation itu dilakukan setelah testing berarti ya, Pak? Setelah proses terakhir berarti udah testing, enggak kelihatan akurasinya, atau sebelum testing? Sebelum. Di sini nih, cross validation itu di data preprocessing. Tuh, data preprocessing itu step yang ketiga. Step ketiga itu posisinya ada di mana? Nah, ini step ketiga itu sebelum training bahkan. Kenapa kok sebelum training? Kan data trainingnya saya pecah untuk training dan testing. Ini kan data training nih. Ada gambaran nggak? Atau kalau saya gambar lagi. Kan saya punya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika training, fold yang pertama itu adalah
1, 2, 3, 4. Sedangkan testingnya itu adalah blok yang kelima. Ini fault yang pertama. Fault yang kedua, sekarang saya punya 1, 2, 3, 5. Testingnya 4. Dan seterusnya. Sampai blok yang kelima. Nah, data training ini saya jalankan untuk dapat model. Jadi saya dapat model A. Ini saya dapat model B. Akurasinya saya rata-rata, Pak Eri. Jadi di cross validation pertama ini mungkin saya punya akurasi 70%. Jelek ya. Cross validation yang kedua saya punya 98%. Ih, bagus ya. Dan seterusnya sampai cross validation yang kelima saya dapat 100%. Maka ini rata-rata. Saya rata-rata ya. Rata-ratanya misalkan 85%. Maka untuk cross validation-nya satu parameter ini akurasi saya 85%. Saya ganti parameternya, lakukan hal yang sama. Pak Eri cari yang terbaik. Kebayang, Pak Eri. Jadi bukan di akhir, nggak cuma satu gitu, maksud saya looping terus. Gitu. Satu parameter mengubah satu parameter misalnya kalau di jaringan syarat tiruan kemarin itu epoh gitu kan ya, ya kan kemarin itu ada istilahnya maksimum epoh ya. Maksimum epohnya misalnya 1000. Oke, saya coba maksimum epohnya 1000. Lah, nyobanya gimana? Ya untuk 5 volt ini. Maka akurasi 1000 ini rata-ratanya 85%. Gimana kalau saya ubah 10.000 ya? Ya lakukan lagi 5 lagi. Jadi menunjukkan konsistensi bahwa setiap volt ini konsisten akurasinya itu bagus untuk blok yang berbeda. Maka tingkat kepercayaan kita jadi tinggi bahwa akurasi machine learning yang kita buat itu bukan kebetulan. Itulah cross validation. Gitu, Pak. Oh, banyak nggak? Oh, banyak banget. Iya, betul. Jadi biasanya kalau mahasiswa S1 itu bisa ribuan itu, Pak. Oh, ya 150, 250 itu biasa itu. Melakukan simulasi segitu. Nah, satu simulasi katakanlah 20 menit ya, tinggal dikalikan. 20 menit dikalikan 100 simulasi. Berarti waktu yang dikeluarkan gitu. Bisa juga ganti laptop ya kan. Beda hardware ya gitu ya. Beda hardware. Ada juga yang pinjem laptop supaya akurasinya, bukan supaya cepat simulasinya gitu. Kalau enggak ya memang butuh waktu beberapa lah untuk simulasi. Gitu Pak Erik. Oke, siap. Bagus, ada yang bertanya lagi? Pak Alif, Pak Indra, Pak Safri, ada yang tanyakan? Bu Warsukmi? Jelas? Kalau jelas, mungkin kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah ya. Nah, nanti slide-nya saya kirim. Mungkin Bapak Ibu bisa baca. Itu cross validation. Mengukur akurasi juga berbeda-beda ya, berbeda-beda. Terutama yang tadi kita bicarakan confusion matrix, confusion matrix. Tadi itu ya. Jadi kita sebagai data analisis, data scientist harus tahu bos kita itu pengen error yang mana, nggak sembarang error, itu penting. Ya kecuali aplikasi kita nggak menyangkut hajat hidup ya. Ya kebanyakan nggak menyangkut hajat hidup. Tapi kalau aplikasi kita menyangkut hajat hidup, itu kita pertimbangkan betul. Tapi bagus juga yang kita detail mempertimbangkan itu. Oke, ada yang tanyakan? Jelas? Oke, siap. Saya mumpung keingatan. Jadi kalau
Itu sekali lagi ya, UAS-nya itu. Oke. Sip. UAS-nya itu ya, nanti saya kirim lagi lah tugasnya. Ada yang tanyakan mungkin, Bu Bapak? Cukup? Alhamdulillah. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.